Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifani Saputra, NPM 24783016. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang praktikum pertemuan keempat mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Di praktikum ini akan coba mengkonfigurasikan remote antar router dan PC. Pertama-tama itu kita gunakan dulu router. Biasanya itu menggunakan yang paling ujung karena memiliki fitur paling banyak. Setelah itu kita menggunakan switch, kita gunakan yang paling awal karena ini juga fiturnya paling banyak. Lalu kita pilih end device PC. Setelah itu kita sambungan menggunakan kabel. Tapi sebelum itu sudah kita bisa konfigurasi lewat CLI lewat sini. Nah, di sini kita bisa konfigurasi lewat sini dan di router juga. Nah, di router ini kita dipilih pilihan yes or no. Jika yes, kita akan diberikan arahan oleh sistemnya, tapi itu akan lebih ribet. Jadi saya memilih manual dengan no agar lebih bebas mengatur remote-nya, konfigurasi untuk remote. Nah, lihat sini. Nah, kita juga bisa lewat konsol menghubungkan kabel dari switch konsol ke sambungan ke PC menggunakan RS232. Ini tuh defaultnya lah. Sama juga di router, kita gunakan kabel biru, kita pilih konsol, sambungan ke PC RS23. Nah, kita klik PC di desktop, kita pilih terminal. Kita oke saja ini karena ini sudah otomatis setting ini. Nah, sini kita sudah bisa konfigurasikan lewat sini. Dan juga kita bisa yang di sini di router juga bisa lewat terminal. Kita oke kan saja. Nah, kita bisa lihat sini. Lanjut ke praktek berikutnya. Baik, di sini selanjutnya itu perintah-perintah dasar yang ada di Cisco. Supaya lebih mudahnya, saya akan menggunakan lewat terminal daripada lewat PC ini. Jadi kita hapus saja ini. Setelah itu kita coba pilih router. Nah, kita ke CLI ini. Nah, di sini karena saya sedikit lupa, jadi saya membuka komen yang satunya. Pertama itu ada perintah enable untuk masuk ke fitur privilege. Nah, di privilege ini kita cek. Nah, kita spasi untuk melihat semuanya. Dan ini dia perintah-perintah yang bisa dilakukan di privilege mode. Lalu selanjutnya ada perintah
configure terminal untuk masuk ke global terminal. Nah, kita sudah masuk ke configure terminal, kita cek komennya. Nah, ini dia komen-komennya. Nah, misal kita rubah ke hostname-nya ini menjadi hostname router 1. Nah, sudah berubah namanya. Lalu ada perintah enable password untuk menambahkan password. Misal 123. Lalu kita cek. Nah, di sini saya sedikit lupa, Pak. Jadi saya buka video sebentar. Kita harus melakukan konfigurasi. Nah, untuk masuk ke global konfigurasi. Nah, selanjutnya kita bisa coba konfigurasi password. Kalau teman-teman perhatikan di sini tadi, ketika kita berpindah dari user mode ke privilege mode, kan enable password, kemudian passwordnya apa? Misal 123. Ini kita enter, kemudian kita exit. Jadi ini kembali ke privilege mode, kemudian kita exit. Oke, berarti ini tadi kita exit. Nah, udah ke privilege mode. Setelah itu apalagi Lagi untuk kembali ke user mode. Nah, sekarang sudah ada di user mode. Kembali ke user mode. Lalu Kita bisa enable. Nah, perhatikan di sini bahwa sekarang kita diminta untuk di enable, maka kita harus masukkan password. Nah, misal kita masukkan 123 itu tidak muncul karena memang di sistemnya itu tidak muncul password. Kita klik enter. Nah, kita sudah masuk ke privilege mode. Jika kita salah masukkan passwordnya itu maka akan seperti ini. Nah, kita akan masukkan password ulang sama benar. Nah, lalu ada setelah itu kita show running config untuk memunculkan apa saja yang sudah dikonfigurasikan di sini. Nah, kita sudah mengkonfigurasikan enable password. Lalu karena jika seperti ini saja itu kurang aman, maka memasukkan password. Teman-teman masuk ke config mode lagi. Jadi configure terminal, kemudian enable secret. supaya aman itu kita masuk ke mode terminal global untuk masukkan password secretnya. Enable secret, misal Cisco. Nah, sudah. Lalu saya izin melihat video. Kalau tadi enable password, sekarang yang secure itu adalah enable secret. Kemudian Cisco. Misalnya ini passwordnya ya. Jadi passwordnya dalam hal ini saya konfigurasi Cisco. Password mode. Jadi harusnya untuk command show. Jadi ingat command show. Lalu kita cek. Nah, jika di global terminal itu bukan show running config untuk memunculkan konfigurasi apa saja yang sudah dimasukkan, tapi menggunakan do.
sedikit salah. Itu harusnya ada di privilege mode. Tapi sekarang kita ada di global configuration mode. Itulah kenapa kita mendapat ini, kemudian show running config. Nah, kita tidak mendapatkan error. Nah, kita harus exit dulu. Nah, di sini ada error dan di sini ada password 123 dan juga password secretnya. Password secretnya itu sudah terenkripsi, jadi nggak akan terlihat. Dan ini sebenarnya itu enkripsi dari Cisco yang sudah kita buat tadi. Saya jadi melihat video lagi. Tapi kalau misal kita ada di config mode, jadi ada di configure terminal seperti ini, kalau kita mau mengetikkan show itu bisa. Caranya kita tambahkan do. Jadi di depannya ada do, kemudian baru show running config seperti ini. Nah, perhatikan bahwa dia juga. Oke, jadi untuk jika di global di config untuk menggunakan do show running config. Nah, seperti ini. Lalu saya jadi lihat video lagi. Berhasil. Nah, jadi ingat ya, kalau kita mau di sini, kalau saya coba exit ke privilege mode, kalau saya coba do show run seperti ini, maka kita sudah menggunakan enable secret. Kalau ada dua seperti ini, maka yang akan digunakan yang enable secret karena lebih secure. Jadi di sini kita ketikkan Cisco, di mana Cisco tadi adalah yang enable. Nah, selanjutnya itu kita exit lagi. Nah, misal kita enable, nah yang digunakan itu pasti password yang Cisco tadi, karena nah karena password 123 itu sudah tidak valid lagi, maka menggunakan secret password ini seperti di video ini. Secret ya. Nah, perhatikan di sini bahwa sekarang sudah bisa. Selanjutnya di sini kita akan belajar cara menghapus suatu konfigurasi di Cisco. Jadi contoh kasusnya misal kita ingin menghapus konfigurasi yang enable password. Karena ini sudah tidak kita gunakan ya. Kita sudah memiliki enable secret yang lebih secure. Jadi enable password. Jadi di sini artinya kita menghapus konfigurasi enable password. Sekarang kita coba show run lagi. Ingat-ingat karena kita ada di global configuration mode, kita harus tambahkan do. Oke, lalu untuk menghapus password yang awal tadi 123 karena tidak secure, jadi kita tidak gunakan lagi. Kita menggunakan enable password. Nah, setelah itu kita cek menggunakan do show running. Nah, tinggal di sini tersisa password yang secret, yang aman. Jadi di sini kita sudah, dan juga kita bisa keluar menggunakan disable, dan kita langsung di sini salah masukkan perintah. Sedikit error. Nah, kita sudah bakal user lagi. Oke, next kita akan melanjutkannya, praktik selanjutnya. Oke, selanjutnya itu kita menggunakan akan perintah lagi, tapi perintahnya itu yang di
singkat-singkat, misal menggunakan singkatan, misal enable menjadi in. Nah, kita sudah enable misal Cisco. Nah, lalu untuk misal kita saja, itu tidak akan, itu ada beberapa pilihan, misal enable, eraser, dan exit. Misal kita ingin exit, kita cukup EX, lalu kita misal enable lagi in. Nah, jika ingin show SH itu show. Nah, dengan menggunakan SHR ini sudah termasuk show running untuk mengambilkan ini. Nah, selanjutnya itu ada misal ingin ke configure terminal itu CON, kita cek configure, misal COFN, tanya configure. Nah, setelah itu T, misal kita cek terminal, misal kita enter. Nah, ini sudah masuk ke global terminal. Misal kita do SH, kita cek. Kita exit. Nah, kita misal di here disable, misal di disconnect, misal bisa. Nah, kita disable. Nah, kita sudah masuk ke tampilan user lagi. Nah, kita lanjut lagi ke praktek selanjutnya. Oke, selanjutnya soalnya kita akan membuat membuat sebuah password di switch yang bisa dienkripsi. Pertama kita buka terminal switchnya. Saya membuka ini dulu karena lupa. Nah, di sini misal saya ingin menambahkan saya sedikit lupa. Kita prakteknya di Cisco router ya. Namun untuk command enable password dan enable secret, kalau kita coba scroll ke atas, enable password adalah enable secret, maka dia langsung ada encryption-nya seperti ini. Jadi passwordnya tidak akan kelihatan. Tapi kalau yang secret yang seperti ini, masih belum ada passwordnya ya. Kemudian conf T untuk masuk ke configuration mode. Kemudian enable password. Oke, ternyata tadi itu kita harus masuk ke configure terminal, baru kita enable password. Nah, seperti ini kita bisa membuat password 123 ini menjadi terenkripsi dengan cara kita masuk dulu ke config terminal. Setelah itu saya sedikit lupa.
Nah, kita menggunakan perintah service password encryption. Service password encryption. Nah, kita cek show run. Nah, sudah terenkripsi. Ini sudah aman, tapi kita bisa melihat passwordnya dengan cara seperti ngehack lah di sebuah website. Kita copy dulu kode ini, kita ke website Cisco password cracker. Nah, kita pilih yang paling atas ini. Nah, kita salin enkripsi tadi, kita cek. Nah, dia bisa muncul passwordnya yang sudah kita enkripsi yang tadi. Jadi masih kurang, terus saja bisa di crack. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasi IP address menggunakan terminal atau command prompt. Kita tambahkan PC, kita hubungkan PC ke switch. Nah, kita konfigurasikan ini. Saya sedikit lupa, jadi saya buka komen yang sudah ada. Pertama itu kita enable dulu. Lalu kita sedikit lupa. Dari menu config, kemudian FA00, kemudian jadi kita dari menu CLI, dari privilege mode seperti ini, kita masuk ke configuration mode terlebih dahulu. Jadi ingat kalau kita mau melakukan konfigurasi apapun, FA00 dulu. Jadi di sini kita masuk interface FA00. Ya. Masuk dulu ke interface FA00. Lalu shutdown. Nah, lalu kita address 192.168.1.1 dengan subnet mask ini. Jadi ini komennya disingkat INTFA00. Untuk mengenable-nya kita titik 1, kemudian subnet mask-nya. Jadi subnet mask-nya kalau 124 itu adalah 255.255.0. Nah, kalau teman-teman lupa cara menentukan subnet mask, silahkan coba tonton ulang video di section sebelumnya yang membahas tentang subnetting. Oke, ini kita enter. Sudah selesai di FA00.
Lalu kita masuk ke interface FA01, lalu no shutdown. Setelah itu konfigurasi IP address 192.168.2.1 255.255.550. Nah, ini sudah. Lalu konfigurasikan IP address PC masing-masing. Lalu konfigurasi yang di PC lainnya. Lalu kita untuk mengujinya kita menggunakan ping. Di command prompt. Ping. Yang pertama itu saya request timeout, lalu berhasil. Misal yang lain, sudah berhasil. Oke, sekarang sedikit tips, yaitu misal kita ada di menu config if. Nah, kita misalnya kan harus exit dan exit lagi, baru masuk ke virtual mode. Nah, ada triknya, yaitu bisa menggunakan command N dan kita langsung masuk ke privilege mode. Misal kita di config terminal ini kita bisa juga menggunakan N, dan itu akan mempersingkat waktu dalam pengerjaannya. Oke. Baik, yang terakhir ini ada cara menyimpan komen ini. Nah, misal di switch ini, misal kita hostname SW, nah kita masuk ke
Oke, cara menyimpannya itu dengan cara do write. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, untuk percobaan misal untuk menghapus saya tidak berani. Maka dari itu saya hanya akan melakukan ini saja, do write ini. Mungkin sekian praktikum dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.